manajemen project, bagaimana Anda mengelola project. Oleh karena itu, per CPM ini kita keluarkan dari perkuliahan di riset operasional lanjut ini. Ya, jadi nanti kita fokus ke tiga permasalahan utama ini. Oke, kemarin kita sudah ini ya mendiskusikan terkait dengan network, ya, definisi jaringan. Ada node, ada arts, kemudian ada fungsinya. Ya, oke. Ini definisi-definisinya eh, tree seperti ini ya. Tree, a cycle free connected network comprised of a subset of the all the nodes ya ini seperti ini. Oke. Nah, di permasalahan seperti biasa, di permasalahan network itu bisa juga dimodelkan ya, dimodelkan. Anda bisa menggunakan Lindo, Lingo, QM, WinKSP, dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh kasusnya ya, shortest root ini. Jadi, shortest root itu adalah suatu permasalahan yang eh, berhubungan dengan bagaimana mencari suatu lintasan. Lintasan path itu adalah lintasan, shortest itu adalah terpendek, lintasan yang terpendek. Nah, kalau di dalam Google Map itu lintasan terpendek itu biasanya diukur dalam satuan waktu. Meskipun jaraknya jauh, tapi karena jalannya lebar, ya sehingga lancar ya. Atau bisa juga ya meskipun jalannya lebar, tapi pada saat itu macet, ya pasti dilewatkan yang lain yang lebih cepat. Jadi shortest path ini definisinya tidak hanya jarak, tapi juga waktu. Tapi kalau di Google Map, definisinya adalah waktu, bukan jarak. Ya, bisa jadi jaraknya itu jauh, tapi karena lancar, sehingga dia yang terpilih. Dari suatu titik ke titik yang lain. Ya, ya. Jadi kalau di sini tidak hanya shortest itu tidak hanya biaya atau jarak, tapi juga biaya atau waktu. Ya. Di dalam problem shortest root ini juga bisa diformulasikan. Ya, bisa diformulasikan dalam bentuk linear programming. Tapi kalau ya jalannya banyak dan bercabang-cabang, itu rasanya dengan linear programming ini membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu ada algoritma heuristik yang kita sebut dengan Dijkstra. Saya yakin Google Map itu pakai algoritma Dijkstra yang akan kita pelajari kali ini. Saya dulu waktu habis lulus S1 itu saya pernah membuat ini ya, bersama teman itu membuat eh, algoritma Dijkstra ini untuk aplikasi di suatu instansi gitu ya. Memang eh, cukup mudah, cuman yang dibikin oleh Google Map ini lebih eh, canggih karena apa? Dia mengkonekkan dengan eh, kondisi saat ini real time. Suatu daerah itu macet atau tidak, kemudian dikasih atribut, oh ini jalan satu arah atau dua arah, ya seperti itu. Dan lebar, ya bisa juga kan kalau di Google Map itu ada tanda sepeda motor, jalan kaki, atau mobil. Ya. Jadi kalau ada gang-gang yang hanya bisa dilewati oleh jalan kaki, ya sepeda motor sama mobil nggak bisa masuk. Nah ini atribut-atribut yang dilengkapi di Google. Ya, oleh karena itu eh, Dijkstra ini yang nanti akan kita pelajari. Ya, karena Dijkstra ini simple sebenarnya. Ya, nah ini kita coba ya, kita coba formulasikan permasalahan. Jadi ini adalah suatu jalan, ya ini jalan. Cuman jalannya ini satu arah ini. Ini ada tandanya ini. Ya ini ada tandanya. Ini berarti satu arah. Dari dua ke satu nggak boleh. Ya, ini jalannya dari satu ke dua ini satu arah. Dua ke tiga juga demikian. Nah, kita mendefinisikan variabel keputusannya itu adalah XIJ, jumlah yang mengalir dari arcs. Arcs itu adalah suatu garis dari I ke J. Karena di sini XIJ. Itu nilainya satu atau nol. Nah, ini kita belum belajar masalah integer programming ya. Tapi nanti setelah ini akan kita pelajari integer programming. Jadi ada suatu variabel keputusan yang memiliki nilai itu tidak hanya satu atau nol.
Satu itu kalau dilewati, kalau nol berarti tidak dilewati. C-nya aja panjangnya, jarak panjang dari ini. Bisa panjang, bisa juga waktu yang ditempuh, oh ya, atau biaya. Ya, ini ya, CIJ ini adalah length, dalam hal ini adalah panjang. Sehingga fungsi tujuannya itu adalah meminimumkan total panjang, total jarak. Oleh karena itu, minima Z sama dengan 100 X12. X12 karena ini adalah bergerak dari titik satu ke dua. X12. Tidak ada 100 X21 karena ini nggak bisa. Ya, karena ini hanya satu arah. Makanya di sini X12. Ditambah dengan 30 X13. Ini satu ke 3, 30. Ditambah 20 X23. Ini. Ditambah 10 X34. Jadi semua alternatif dimasukkan di sini. Ya. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Kita kepingin meminimumkan eh, jarak. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Kemudian, kalau kita diminta untuk menentukan ya berapa lintasan terpendek dari satu ke dua, node satu ke dua. Ya ini kelihatan kalau satu ke dua itu hanya satu kali langkah, tapi padahal ini jaraknya 100 ini, ya jarak 100. Mungkin ada ya, jarak yang lebih eh, sing lebih singkat ya walaupun jalannya eh, berliku-liku ya. Eh, Nah, ini kita coba formulasikan. Oleh karena itu sama seperti ini di transshipment dari setiap titik ini dari setiap titik ini ya ini kita cari titik keseimbangannya. Misalnya node satu. Node satu ini adalah sebagai titik awal, titik start ya. Oleh karena itu nilainya adalah satu. Satu itu yang masuk, kemudian yang keluar adalah X12 ditambah dengan X13. Makanya di sini satu sama dengan X12 ditambah X13. Ini adalah keseimbangan di titik satu. Demikian juga untuk keseimbangan di titik 2. Titik 2 itu masuknya adalah dari X12 dan X41 karena masuk ya. Ini sama dengan X23 ditambah satu. Kenapa tambah satu? Karena 2 ini adalah titik akhirnya, ya, titik akhir. Karena kita mencari jarak dari titik satu ke titik 2. Maka di sini sama dengan X23 ditambah satu. Ya, karena titik 2 ini adalah sebagai titik akhir. Kemudian ada keseimbangan di titik 3. Titik 3 yang masuk adalah X13 ditambah dengan X23 sama dengan yang keluar X34 ditambah dengan X35. Nah ini. Ini yang titik 3. Titik 4 juga demikian. Keseimbangannya adalah yang masuk X34 ditambah dengan X45 dan X42. Nah ini. Dan yang terakhir 5. 5 ini X45 ditambah dengan X35. Tapi enggak, karena nggak ada yang keluar, maka sama dengan 0. Ya kalau sudah sama dengan 0 ini, pasti ini 0 ini, nggak bisa lewat ini. Ini 0, ini juga 0. Ya. Nah, ini kemudian dikasih tambahan bahwa XIJ itu harus nilainya satu atau 0 atau binary. Ya. Ini kemudian di running dengan menggunakan solver, ya. Kemudian ketemu ternyata Z-nya adalah 55 melalui titik X13, ya, 13 ditambah X34, kemudian 42 dengan total 55. Ini masih lebih cepat ya daripada langsung X12 ini. Ya. Ini sebagai titik awal, maka ini sebagai titik masuk. Dua sebagai titik akhir, maka dia ini keluar, nilainya sudah sama dengan satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Ada komentar atau pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada, ya cukup mudah ya, nanti bisa dibuktikan. Anda bisa ini menggunakan solver untuk mengerjakan ini, dan nanti hasilnya adalah ini. Ya, jangan lupa mendefinisikan X, IJ itu adalah binary, satu atau nol. Nilainya adalah satu atau nol. Oke, nah ini kalau dikerjakan dengan Lindo. Kalau tadi ini dikerjakan dengan solver, ini dikerjakan dengan Lindo. Nah, ini inte X12. Inte itu berarti Anda mendefinisikan sebagai bilangan integer. Ya, ya boleh. Mohon maaf, bilangan binary. Ya, inte, bilangan binary. Nilainya sama. Ya, Z ini adalah row satu. Row satu itu sebagai fungsi tujuan. Nilainya 55. X12 nilainya nol berarti tidak dilewati. X13 nilainya satu. 1, 3, kemudian langsung 3, 4 ke 4, 2. Ya, titik akhirnya adalah 2. Ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Belum, Pak. Oke, cukup ya. Ya, baik, belum. Nah, short root ini sebenarnya juga bisa diimplementasikan pada kasus maintenance, ya, maintenance atau penggantian suatu alat ya. Misalnya ini ya, rent a car is developing, ya, rent a car ini ada suatu perusahaan, is developing a replacement policy, yaitu kebijakan untuk mengganti mobilnya, ya, mobilnya selama 4 tahun ke depan. At the start of each year, a car is either replaced or kept in operation for an extra year. Jadi setiap tahun, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai ke tahun kelima. Ya, karena kita kepingin periode perencanaannya dalam 4 tahun. Ya, sebuah mobil itu ya karena dia perusahaan sewa ya, perusahaan sewa kayak eh, ya perusahaan sewa itu mobilnya itu pada 1 tahun itu sudah bisa diganti atau diperpanjang. Ya, diperpanjang. Jadi setiap mobil itu punya masa masa ya masa operasinya itu 1 sampai 3 tahun. Nah, tabelnya adalah seperti ini. Kalau dia itu beli tahun pertama, tahun satu, maka dan diganti pada akhir tahun ke 1 atau selama 1 tahun dipakai, maka biayanya adalah 4.000. Kalau dia dipakai sampai tahun kedua, biayanya adalah 5.400. 5.400 artinya mobil lama dijual, kemudian dibelikan mobil baru, maka ini adalah eh, biaya yang dikeluarkan, 4.000. Kalau ini berarti 4.000 ditambah 1.400. 1.400-nya adalah maintenance, karena tahun kedua eh, ke- butuh maintenance lebih banyak. Demikian juga tahun ketiga. Tahun ketiga eh, biayanya adalah 9.800. Nah, kalau ganti di tahun kedua, ini hanya dipakai sampai tahun pertama, ya, tahun pertama akhir, maka kan berarti awal tahun kedua. Ya, awal tahun kedua ganti, maka, nah ini biayanya. Dipakai setahun, 4.300, dipakai 2 tahun, 6.200, dipakai 3 tahun, 87.000. Demikian juga untuk tahun ketiga dan tahun keempat. Sehingga kita bisa membuat diagram networknya seperti ini. Beli tahun pertama, hanya dipakai setahun, tahun kedua harus ganti. Atau ini biayanya. Tapi kalau tahun pertama beli dipakai sampai tahun ketiga, ini adalah biayanya. Tahun pertama beli dipakai sampai tahun keempat, biayanya ini. Ya. Harapannya tahun kelima ini sudah closing ya karena periode perencanaan. Ya, karena periode perencanaan. Nah, ini adalah kombinasi-kombinasinya. Nah, kita diminta untuk, oh kalau saya beli di tahun pertama mobil, itu sebaiknya ganti tahun keberapa?
Nah, seperti itu. Ini bisa dimodelkan ya. Ini dimodelkan ini ya. Dimodelkan dengan ya sama seperti tadi ya. Seluruh eh, fungsi tujuannya, kemudian constraint-nya adalah keseimbangan di masing-masing titik. Jadi misalnya titik satu ini keseimbangannya adalah satu sama dengan satu karena dia titik awal ya, sama dengan X12 ditambah X13 ditambah dengan X14. Ini adalah keseimbangan di titik satu. Keseimbangan titik 2 sama dengan X12 sama dengan X23 ditambah X24 ditambah X25. Demikian seterusnya. Ya, sama seperti ini. Jadi keseimbangan di setiap node atau setiap titik. Nah, ini kasusnya juga sama. Ini bisa diselesaikan dengan solver. Ya, diselesaikan dengan solver. Ternyata hasilnya adalah ternyata kita ya pada tahun pertama ya ini sorry mohon maaf ini saya harus ngecas baterai bentar ya. Ya. Nah, ini dan X12 nilainya 0 di sini. Biayanya 4.000. Yang keluar adalah X13 beli di tahun pertama, mobilnya dipakai sampai tahun ketiga, kemudian tahun ketiga dipakai sampai tahun kelima. Ini nilainya satu. Dengan total biaya adalah 5.400 ditambah 7.100. Sehingga totalnya adalah 12.500. Ini adalah cara yang paling eh, ini paling murah ya. Opsi untuk eh, mengganti mobil sewaan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan ya dengan cara formulasi. Ya, saya Izin Prof, ya silakan Pak Romi. berarti case ini kita mencari total operasional cost yang termurah ya Prof. Betul, kos untuk operasional yang termurah. Ya, ya. Ini dengan asumsi ini Pak ya, X12 ini kosnya 4.000 itu adalah biaya operasional selama 1 tahun ditambah dengan kita jual mobil lama, kemudian kita beli lagi mobil baru, 4.000. Kalau 5.400 itu juga demikian. Ini adalah beli di tahun pertama, kemudian dipakai selama 2 tahun. Nah, di selama 2 tahun itu kan mobilnya kan bisa dijual, kemudian beli lagi mobil baru. Ya, dan juga ada biaya operasional selama 2 tahun ini. Ini 5.400 ini totalnya, ya, netnya. Ya, seperti itu, Pak Romi. Baik Cukup. Prof. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, nah, ini adalah kasus lintasan pendek yang kita gunakan dengan cara formulasi untuk menyelesaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan metode Dijkstra. Nah, ini metode Dijkstra ini adalah suatu metode yang ya saya yakin yang digunakan oleh Google Map. Ya, ya. Oke, di dalam algoritma Dijkstra ini, suatu node itu dikasih tanda. Tanda ada yang seperti ini, ya, kurungnya seperti pagar. Ya, semuanya sih seperti pagar ya. Cuman, nah ini yang kita sebut dengan permanen label. Kemudian ada seperti ini adalah temporary atau tentatif label. Ini permanen, ini tentatif. Nah, step yang pertama itu adalah node satu. Node satu karena sebagai titik awal, maka kita kasih 0,s. Dan permanen, ya. Titik awalnya itu 0,s. S sebagai starting point, titik awal.
jaraknya adalah sementara nol. Ya karena dia sebagai starting point, maka jaraknya adalah nol. Oke. Nah, dari sini kemudian Anda hitung tentatif label dari titik tersebut. Ya. D ini adalah jaraknya, N itu adalah menunjukkan ini adalah titik dari mana. Titik dari mana. Nah, ini kemudian diinikan, dicari, dihitung semuanya. Ya, jika semua node atau titik itu sudah labelnya eh, permanen, maka ini sudah optimal. Tapi kalau belum, ya maka Anda cari mana titik yang memiliki smallest distance, jarak yang paling pendek, ya pada titik-titik yang non permanen atau tentatif. Nah, titik yang memiliki jarak yang paling pendek ini kemudian Anda lakukan permanen. Oke, baik. Ini kita coba ya. Kita coba untuk eh, kita lakukan. Jadi ini adalah jaringan titik-titik. Tujuan kita itu adalah untuk bergerak dari titik satu ke titik tujuh. Jadi untuk menuju titik tujuh dari titik satu ini alternatifnya banyak ini. Ya, bisa 1257 atau 1357. Nah, ini banyak sekali alternatifnya. Nah, kita coba selesaikan dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Oke, cara pertama, ya, karena iterasi pertama ya, karena titik satu adalah titik awal, maka kita kasih tanda OS, 0, S. Nah, ini 0, S. Nah, kemudian ini step pertama ya, 0, S. Step yang kedua, karena titik satu ini bisa bergerak ke 4, ini tandanya anu ya, seperti ini tuh berarti bisa dua arah. Bisa dari 12, 21. Karena nggak ada tanda panahnya. Kalau nggak ada tanda panahnya, ini berarti dua arah. Ya. Oke, ini dari titik satu bisa ke titik dua, bisa ke 13, atau 14. Ya. Satu ke dua, ya. Nah, ini jaraknya adalah 4, maka di sini tulis 4,1. Berarti jaraknya dari 12 ini jaraknya adalah 4 dari titik satu. Ya, ya. Kemudian ini berarti jaraknya 7 dari titik satu. Berarti ini temporary atau tentatif label. Sini adalah titik 3 itu dikasih tanda 71. Jaraknya 7 dari titik satu. Kemudian titik 4 juga demikian, jaraknya 5 dari titik satu. Berarti ini masih tentatif label, 51. Oke, sampai step 2 ini ada yang masih belum jelas. Masih bingung, Pak. Oke, masih bingung. Ya, oke, saya lewati dulu. Oke, ini ya, berarti ini. Kita kan kepingin bergerak dari titik satu ke titik 7. Betul ya? Titik satu ke titik 7. Titik satu sebagai titik awal, ya, titik satu sebagai titik awal itu kasih langsung kita permanenkan, ya, permanenkan dengan jaraknya masih nol dan kita kasih tanda S. Oke, ini step yang pertama, ya, step yang pertama ini. Kemudian step yang kedua, dari titik satu ini alternatifnya pergi kemana? Empat tuh, ini ya, Prof. Oh, titik dua, titik tiga atau empat ya, Prof. Oke, berarti ada tiga alternatif ya. Dari titik satu itu bisa ke titik dua, bisa ke titik tiga, bisa ke titik keempat. Kalau ke titik dua, dari satu ke titik dua, jaraknya berapa? Empat, Prof.
4. Berarti titik 2 ini saya kasih tanda 4. Kenapa 4? Karena jaraknya 4. Kemudian koma, titik 2 ini jaraknya 4 itu dari titik mana? Dari titik satu, Prof. Dari titik 1. Maka di sini saya kasih tanda 41. Ini tentatif label ya, masih tentatif. Oke, ini titik 2 sudah saya kasih label 4,1. Tentatif label. Sekarang saya bergerak ke titik 3. Titik 3 kalau ditempuh dari titik 1 jaraknya berapa? 7. 7. Berarti ini saya kasih tentatif, masih tentatif. 7 dari titik 1. Oke. Sekarang titik 4. Jaraknya berapa kalau ditempuh dari titik 1? 5, Prof. 5. 5,1. Oke. Sampai sini sudah cukup jelas? Sudah, Prof. Oke. Nah, sekarang ini kan sudah permanen ini. Permanen itu berarti, oh sekarang saya ada di titik 1. Ya. Saya bisa bergerak ke 2, bisa ke 3, bisa ke 4. Oke. Nah, sekarang saya mau mencari titik permanen berikutnya. Titik permanen berikutnya itu ditentukan dari titik yang memiliki jarak paling kecil yang tentatif. Ini kan tentatif, ini tentatif, ini tentatif. Mana jarak yang paling kecil? Titik mana? 41, Prof. Satu. Empat Yang satu. titik 2, ya. Titik 2. Oleh karena itu, titik 2 saya permanenkan. Ya, saya permanenkan berarti saya ubah ini simbolnya. Simbolnya saya permanenkan, berarti ini saya coret. Menjadi, kalau permanen kan tandanya kan gini. 4,1. Ya. Nah, kalau sudah permanen seperti ini, eh, berarti saya bergerak dari titik 2 sekarang. Nah, dari titik 2 ini bisa bergerak kemana? Titik 3 ataupun 5. 3 dan 5. Kenapa kita tidak bisa bergerak ke titik 1? Sudah dikunci, Prof. Nanti balik tidak sampai ke tujuan, Prof, kalau Oh, kembali. enggak. Oh, Jawabannya enggak ya. adalah jawabannya adalah karena titik 1 sudah permanen. Ya, kalau sudah permanen itu sudah nggak bisa dilewati lagi, nggak bisa kembali. Ya, oke. Berarti titik 2 itu hanya alternatifnya ke 5 atau ke 3. Karena 3 ini masih tentatif, jadi boleh dilewati. Tapi kalau sudah permanen kayak titik 1, nggak boleh kembali. Oke, oke. Sekarang titik 2 nih. Titik 2 ke titik 5, jaraknya berapa? 5, Prof. 5. 5. Tapi 5 ditambah dengan kondisi sekarang ini 4. Berarti totalnya adalah 4 ditambah 5. Yaitu 9. 9. Ya, berarti saya tentatifkan dulu ya, ini tentatif dulu. Ini 9 dari titik berapa? 2. 2. Berarti ini 2. 9, 2. Oke, sekarang dari 2 ke titik 3, berapa jaraknya? 3. 3. 3 tambah 7. 4. 4. Ya, 3 tambah 4 kan kalau dari titik 2. Berarti kan di sini 7,2. Ya. Ini kan nilainya sama ini. Ya, kalau nilainya sama ya jangan dipermanenkan dulu. Ya. Kalau nilainya lebih pendek ya berarti yang lama dicoret. Ya, yang lebih panjang dicoret. Oke. Sekarang saya punya 3 titik tentatif. Ya. Nah, dari 3 titik tentatif ini mana yang paling kecil jaraknya? 2 ke 3, Prof. 4. Titik mana yang paling kecil? Label 4.
Ini kan 5 ini nilainya ya. Nah, oleh karena itu titik 4 ini saya permanenkan. Ya, permanenkan berarti saya coret ini. Ini saya coret, saya permanenkan. Permanennya adalah 5,1. Oke, sekarang kembali lagi. Sekarang kan karena 4 ini baru saya permanenkan, maka saya bergerak dari titik 4 sekarang. Saya bisa ke titik 1? Tidak, Prof. Nggak Tidak boleh. bisa. Ya. Ya, karena sudah permanen. Dari titik 4 bisa ke titik 3. Bisa ke titik 6. 6. Oke. Kalau ke titik 3 jaraknya berapa? 1. 1. 1 ditambah 5. 5. Berarti 6 kan? 6. 6. Karena 6 ini lebih pendek dibandingkan 7, maka ini semuanya saya coret. Ya, saya coret. Karena ada yang lebih pendek. Berarti ini saya kasih 6,4. Ini saya coret ini. Oke. Sekarang titik 6. Titik 6 itu ditempuh dari titik 4 berapa jaraknya? 8. 8. 8 ditambah 5, 13, Prof. 13. Berarti di sini 13,4. Oke, dari titik 4 ini ada alternatif lain? Nah, kan hanya 3 sama 6 ya. Berarti sudah nggak ada. Kita sekarang punya berapa titik tentatif? 2, Tiga. ada 3. 3. 3. Yang memiliki jarak yang paling pendek berapa? Yang titik mana? Titik tiga. Titik 3. Titik 3. Ya, berarti titik 3 ini saya permanenkan ini. Ya, titik 3 saya permanenkan. Nah, ini saya permanenkan. Ini saya coret jadi permanen. 6,4. Oke. Sekarang berarti pijakannya di titik 3. 3. Nah, dari titik 3 ini bisa kemana? 5 5, dan 6. 6. Nggak bisa ke 4 kan, karena sudah permanen. Ini juga 1 sudah permanen, 2 juga sudah permanen. Berarti 3 ke 5, jaraknya 2. 2 ditambah 6. 8 kan? Nah, ini 9, berarti ini saya coret, karena ada yang lebih pendek. 9, ini berarti 8,3. Ini saya coret. Artinya ini, ya, artinya itu adalah ini kalau saya dari titik 1 ke titik 5, maka yang paling pendek itu adalah 1, 3, 5 daripada lewat kedua. Ya, lewat kedua ini 9 totalnya. Tapi kalau lewat 3 ini lebih pendek. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya punya berapa titik tentatif? tersisa 2 ya, Prof. 2. Ya, ini 2 ya, 5 sama 6. Yang paling pendek mana titiknya? 5. Yang 5. 5. Berarti 8. 5 saya permanenkan. 5 saya permanenkan. Berarti ini saya permanenkan, ini 8,3. Oke, sekarang acuannya adalah titik 8. Sorry, titik 5. Dari titik 5 bisa kemana? 7 dan 6. 7 dan 6. Oke, sekarang ke 6 dulu. Berapa jaraknya? 5 3. ke 6. 3 ditambah 8. 8. 11. Ya. 11 ternyata lebih pendek daripada 13 kan? Betul. Saya hapus ini. Ya, saya ganti menjadi 11,5. 5. Ini saya hapus.
Titik 7 kan juga bisa ya. 6 ditambah 8 berarti ini adalah 14,5. Oke, sekarang tinggal berapa titik tentatif di sini? Ada dua. Dua. Yang kita permanenkan titik mana? 6. Yang 6. lebih kecil 6. Lebih kecil 6. Maka kita permanenkan titik 6 ini. Yaitu 11,5. Sudah nggak ada alternatif lagi ke titik 7. Berarti titik 7 adalah 11 tambah 2, 13. 13,6. Nah ini karena lebih kecil ini saya coret. Udah karena tinggal satu, maka ini kita permanenkan. Yaitu 13,6. Nah ini sudah ini. Berarti jaraknya adalah 13. Jaraknya adalah 13. Rutenya gimana? Ya, dari 7 ke 6. Ya, 7 ke 6. Dari 6 ke 5 ke sini. Dari 5 ke 3. 3. Dari 3 ke 4. Sini. Dari 4 ke 1. 1. Nah, jadi 1, 4, 3, 5, 6, 7. Nah, ini rutenya yang paling pendek dengan jarak adalah 13. Seperti itu algoritmanya. Kalau detailnya, ya ini sudah detail step by step, tapi memang ya harus membaca ya. Tapi kalau saya jelaskan tadi kan mestinya lebih jelas ya, Iya, Prof. Lebih jelas. Lebih clear, Prof. lebih clear. Ya, oke. Ada pertanyaan atau komentar? Jadi ini step-stepnya ini lebih ini. Nah, tapi jaraknya nanti sama. Ya, panjang. Rasi 5. Nah ini. Nah ini yang jaraknya ya. 1, 4, 3, 5, 6, 7 dengan jarak 13. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Izin Prof. Ya, silakan Pak Romi. Tadi saya masih apa yang nggak apa untuk aplikasinya ternyata juga bisa ke tadi yang rental mobil itu Prof. Oh, ya, rental mobil, ya Pak. Jadi saya ada nggak contoh lainnya hanya untuk tahu tadi saya udah paham Prof. Cuman saya awalnya berpikir slot ini cenderung untuk jalan jarak. Selain Hmm. untuk seperti rental mobil itu ada lagi nggak contoh aplikasi yang Oke. Ada ini Pak, Prof? nanti saya kasih PR ya. Ada, Iya, baik, ada. Prof. Replacement ya, selain replacement. Ya, aplikasinya ada. Ya. Maksud Prof. Nah, kuncinya ini Pak, kuncinya itu adalah Bapak harus bisa membuat jaringannya dulu. Ya, jaringan seperti ini dulu. Ya. Jadi kalau ada soal cerita, seperti replacement tadi kan sebenarnya juga soal cerita ya. Kemudian harus dibikin gambarnya. Ya. Nah, dari gambar itu kemudian baru bisa. Nah, sebenarnya sekarang pertanyaannya, bisa nggak Anda bikin ya Anda selesaikan replacement tadi dengan metode Dijkstra? Ah, betul nggak? Kalau dengan metode Dijkstra itu yang terpendek adalah 1, 3, 5. Nah, ini kan 1 ke 3, kemudian dari 3 ke 5. Kayaknya bisa sih Prof. Bisa ya? Dianggap sebagai jarak aja kosnya dia. Iya, betul. Bisa. Hmm, betul. Ya. Memang kuncinya ini misalnya soalnya kan pasti soal cerita seperti ini ya, Pak. Ya, misalnya kalau nggak dilengkapi seperti ini memang persoalannya adalah Bapak gimana caranya membuat diagram networknya dulu. Ya. Tapi kalau dari sini kan kelihatan ya, oh kalau start 1 itu punya alternatif ke tahun kedua, tahun ketiga, karena dioperasikan setahun ya. Berarti kalau dioperasikan setahun kan berarti 1 ke 2.
Kalau dioperasikan 2 tahun berarti 1/3. Dioperasikan 3 tahun berarti 1/4. Nah, seperti itu. Titiknya 2. Oh, 2. Kalau dioperasikan setahun berarti 2/3. 2 tahun berarti 2/4. 3 tahun berarti 2/5. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok 3 tidak ada sampai ke sini kok nggak ada? Kenapa, Pak? Karena horizonnya 4 tahun. Iya, betul. Karena kita hanya consider 4 tahun planning horizonnya. Betul, Pak Romi. Ya. Nah, ini implementasinya. Ya. Oke. Ini sering ini problem. Ini kalau Bapak diajari nggak ya ekonomi teknik gitu ya? Ekonomi teknik. Kalau di S1 itu ada mata kuliah ekonomi teknik. Sebenarnya kalau di S2 itu perkuliahannya manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan. Anda dapat manajemen keuangan enggak ya? Nah, manajemen keuangan ini salah satunya adalah ini, bagaimana memanage replacement policy. Ya, cara optimalnya ya dengan solusi linear programming ya atau algoritma Dijkstra ini. Oke. Betul, pertanyaan bagus, Pak. Nanti saya coba carikan ini kasus yang lain ya, selain ini. Replacement. Ya, ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan, komentar? Sebenarnya Bapak ini nggak punya buku ininya nggak? Punya bukunya Winston nggak? Winston itu variasi soalnya banyak. Ya, variasi soalnya banyak. Baik, ada lagi pertanyaan, komentar? Oke, kalau nggak ada, eh shortest route sudah selesai. Saya tidak akan menjelaskan Floyd Warshall. Ya, Floyd Warshall. Ada sebenarnya algoritma selain Dijkstra ini ada Floyd Warshall. Tapi saya lewati aja. Yang penting Anda tahu bagaimana memformulasikan suatu ini, problem ini. Ya. Kasus penjadwalan produksi pun sebenarnya juga merupakan kasus ini lintasan pendek ya. Apakah Anda memproduksi bulan 2 atau bulan ketiga ya dengan lebih banyak ya, lebih banyak karena kadang faktor produksi itu apakah saya memproduksi sekarang banyak dengan bulan kedua itu ada inventory atau saya memproduksi tepat sesuai demand tanpa inventory. Nah, itu kan juga kasus ini. Kasus lintasan pendek juga. Oke, baik. Ada Floyd algoritma Floyd. Tapi ini saya tidak ini ya, tidak eh, jelaskan. Cukup Anda mengetahui Dijkstra sama formulasi. Ini lebih lebih rumit. Algoritma. Oke. Berikutnya adalah minimum spanning tree. Problem spanning tree. Nah, ini biasanya dihadapi pada suatu perusahaan eh, ya misalnya PDAM, PDAM listrik atau Telkom yang punya kabel ya untuk menyambung di setiap rumah. Nah, kriterianya adalah kita kepengen minimumkan jumlah kabel ya dengan semuanya harus tersambung. Ya, semuanya harus tersambung. Satu RT itu harus tersambung dengan kebutuhan kabel yang minimum. Nah, seperti itulah ya, cara paling gampang untuk menjelaskan minimum spanning tree. Caranya, caranya adalah ada 2 step aja sih ini, 2 step. Pilih salah satu titik sebagai titik awal, ya. Kemudian konekkan dengan titik
dengan jarak yang paling minimum. Ya, ya. Yang belum terkoneksi, ya, yang belum terkoneksi ya, ya, yang belum terkoneksi. Dan problem ini diulang sampai semua titik ini terkoneksi. Nah, sebenarnya lebih gampang karena dua ini. Contoh yang paling gampang ini, ya, ini adalah eh, satu yang bulat-bulat ini anggaplah rumah. Rumah, kemudian ini arch-nya itu adalah kebutuhan kabel untuk kalau saya sambung dari satu ke tiga butuhnya 45. Tapi kalau tiga ini saya sambung dari titik 4 butuhnya 50. Tapi kalau saya sambung dari titik 6 butuhnya 20. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau titik 3 ini yang paling minimum ya tersambung dari titik 6 karena kan kebutuhannya hanya 20 dibandingkan yang lainnya. Nah, ini ini ya, kita eh, tidak anggap ya, kita kita abaikan masalah estetika. Estetika. Ya kalau ini kan biasanya, oh ini nyambungnya ini nggak lurus. Nah, ini di luar ini ya, di luar asumsi kita. Oke, kita mulai. Kita kepengen nyambung semua rumah ini dengan biaya dengan kebutuhan kabel yang minimum. Secara singkat kita mulai dari titik satu. Ya, titik satu ini kita anggap sebagai titik awal. Ini kalau mau kita sambung, sambung yang paling pendek jaraknya satu dengan titik mana? Satu dengan titik dua ya. Dengan Satu titik dan dua, dua. ya satu dengan titik dua. Berarti Anda ini titik satu dan dua. Ya, ini yang terkoneksi ya, terkoneksi. Satu dengan dua. Nah, ini satu dua sudah terkoneksi nih. Nah, sekarang satu dua sudah terkoneksi. Untuk sambungan berikutnya, titik mana? Ke titik 5, Prof. Titik Paling 5, pendek. karena ini 25. Ya. Kemudian 2 ke 5. Ya, oke. Dari 2 ke 5, mana lagi yang paling pendek? 5 ke 7 ya, Prof. 5 ke 7, karena 15 kan? Oke. 5, 7. Ini saya sambung. Nah, 5 ke 7. Setelah itu, dari 1, 2, 5, 7, yang Ya, titik 7, 10, Prof. 7 7, 10. 10. Ya, karena 7, 10. Berarti ini 7, 10. Oke. Dari itu yang sudah tersambung, yang terendah berikutnya, 8. 8. Ya, kebutuhannya 5. Yaitu 10 ke 8. Oke, saya sambung. Berikutnya, 8 ke 7, bro. 7. 7. 7 kemana? 8 ke 7. 8 ke 7, bro. 8 ke 7. Loh, 7 kan sudah tersambung. Nggak perlu disambung lagi. 7 kan sudah tersambung. Iya. Perlu ke Kalau 6, sudah Prof. ke 6 ya. Jadi kalau sudah tersambung, Anda nggak perlu nyambung lagi. Titik 7 sudah tersambung. Ya. Berarti berikutnya adalah titik 6. Jadi kriterianya kalau sudah tersambung, nggak usah disambung lagi, nggak perlu disambung lagi ya. Ya. Karena sudah teraliri listrik. Nah ini 10 ke 6. Oke, berikutnya 6 ke 3, Bro. 6 ke 3. Ya, 6 ke 3. Oke, setelah 6 ke 3, yang belum tersambung kan 4 dan 9. Mana yang kita sambung dulu? Ke 9 dulu ya, 9. Prof. Dari mana? 9 dari Dari mana? 6. Dari 6. 9 dari 6. Oke, nah, tinggal 4. 4 ini mau disambung dari titik 3 atau titik 6?
6. Titik 6 6. juga. Berarti 6,4. Oke. Sudah tersambung. Nah, tinggal jumlahkan aja. 1, 2 ini nilainya adalah 30. Kemudian 25. 25 itu adalah 25. Kemudian 57. 57 ini 15. 15. Iya. Kemudian 7, 10. 7, 10 ini 20. Kemudian 10, 8. 10, 8 ini 25. Kemudian 10, 6. 10, 6 ini 35. Setelah 10, 6. 6, 3. 6, 3 itu 20. 6, 3, 9, 6. 9, 6 itu 6, 9 ya. 6, 9 itu 30. Kemudian yang terakhir 6, 4. 6, 4 itu 45. Ya, tinggal jumlahkan ini. Ya, oke. Nah, ini tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya. Sama seperti yang sudah ini kita diskusikan. Cuman ini lebih terinci ininya. Ya. Nah, dengan jumlah ini 245. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Mau tanya, Prof. Ya, silakan, Bu Jessica. Kapan kita harus pakai yang continuous, yang garisnya terus dari not sebelumnya ke not berikutnya, dibanding yang barusan dijelasin ternyata kita bisa balik lagi dan hanya menggunakan dari satu titik ke banyak titik yang lain gitu. Ini caranya hampir sama dengan yang ini, dengan yang saya jelaskan tadi. Cuman ini dibedakan, ya setiap iterasi itu dibedakan mana yang sudah terkoneksi, mana yang belum terkoneksi. Kalau arts-nya ini urutannya sama persis dengan yang saya jelaskan. Kalau Juson arts-nya ini. Ya. Kalau yang ini, ya ini tambahannya tadi ya. Mana yang sudah terkoneksi dan mana yang belum. Kalau yang bawah ini urutannya pasti sama dengan yang sudah saya jelaskan. Ya kalau merujuk pada ini ya. Nah ini pasti 1, 2, 25, 57, 7, 10. Ya 1, 2, 25, kemudian ya, 57, 7, 10. Nah, yang arts ini pasti ini urutannya sama dengan seperti yang saya jelaskan. Cuman yang atas ini bisa ditambahkan, bisa juga tidak. Ya kalau ditambahkan lebih jelas lagi karena bisa membedakan mana yang sudah terkoneksi dan mana yang belum. Supaya tadi yang apa 8 dari 8 ke 7 lagi itu nggak akan terulang karena kan apa 7 sudah terkoneksi. Ya, indikasinya ya dari ini. Mana yang sudah terkoneksi, mana yang belum. Kalau sudah terkoneksi nggak perlu diulang lagi. Ya, begitu Pak Bu Jessica. Ada lagi pertanyaan, komentar? Itu dulu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, makasih. Baik, ada lagi? Izin Prof. Silakan, Pak Romi. Berarti kalau minimal spanning tree ini sepertinya memang tidak ada cara formulasi ya Prof. Ya? Nggak ada, nggak ada. Ada formulasinya, Ya, ada cara formulasinya ada. Ya, mungkin kompleks ya Prof. Karena harus lalu kompleks, yang sudah betul. disambung Ya, dikembangkan lagi. betul terlalu kompleks. Ya, Baik Prof. ya, Jadi sebenarnya tergantung cerita soalnya gimana ya. Kalau contoh Dijkstra tadi kan harus nyambungin shortest distance, ya, shortest time begitu. Dan nggak semua titik harus tersambung. Sedangkan kalau yang spanning tree ini, cerita soalnya adalah harus nyambungin semua titiknya gitu ya. betul, betul. Jadi tergantung tujuannya. Tujuannya adalah ingin mencari titik yang terpendek, ya, jarak yang terpendek, atau ya ini juga jarak yang terpendek juga kan. Tapi kebutuhan kabel yang minimum agar semuanya tersambung. Tapi kalau yang kasus Dijkstra tadi itu eh, waktunya yang terpendek, tapi kita harus milih rutenya mana yang harus kita lewati supaya waktunya pendek.
Ya, kalau yang pertama tadi ya memang tidak semuanya harus kita lewati. Tapi kalau ini kasus yang minimum spending tree, semuanya harus teraliri, harus tersambung. Ya, harus tersambung dengan kebutuhan jarak atau kabel yang minimum. Nanti akan membedakan lagi yang kasus yang ketiga. Nah, nanti kalau ada suatu problem itu saya kasih problem ini pakai yang mana ya? Nah, problemnya seperti itu. Dari tiga ini. Oke, sementara ini dulu sampai minimum spending tree dulu. Ada problem, ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini agak beda, tapi ya juga termasuk jaringan ya. Nah, ini kan hasil akhirnya kan pasti sama nih. Ya. Tadi kan 8 kembali ke 7 kan ya nggak perlu. Karena apa? Karena 7 sudah teraliri. Kalau sudah teraliri nggak perlu disambung lagi. Ya. Nah, itu kegunaan dari penjelasan tadi mana titik yang sudah terkoneksi, mana yang belum. Ya. Tapi kalau urut-urutannya pengerjaannya hampir sama ya dengan yang saya jelaskan. Nah, ini adalah kondisi optimal untuk semuanya teraliri listrik. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan maximum flow problem. Maximum flow problem itu suatu problem yang terkait dengan bagaimana kita menentukan jumlah volume suatu aliran dari suatu titik ke titik lain maksimal. Ya. Ini yang paling gampang itu ya kasusnya PDAM, tapi ini tidak hanya ini ya, tidak hanya kasus PDAM, kasus jaringannya, misalnya jaringan ini, jaringan penerbangan gitu ya, misalnya Lion Air. Lion Air itu basisnya di Jakarta. Nah, bagaimana kita membuat suatu skema aliran agar penumpang yang ada di Jakarta itu maksimal keluar dari Jakarta ke semua titik. Nah, anggap Jakarta sebagai sumbernya. Nah, ini sama seperti ini. Mata air, PDAM, punya mata air yang kita sebut dengan source ya, titik asal. Ini dikirim ke seluruh pelanggannya yang kita sebut dengan sink. Ya, sink. Nah, di dalam kasus ini bisa jadi kalau kalau tadi di shortest path itu kita asumsikan kalau dua arah itu jaraknya atau waktu tempuhnya sama. Tapi kalau di dalam maximal flow problem bisa jadi dari A ke B misalnya kapasitasnya 10, dari B ke A mungkin tidak 10 tapi bisa lebih kecil atau lebih besar. Jadi tidak harus sama. Nah, tidak harus sama. Bisa jadi berbeda. Oke, nah ini adalah salah satu contoh ya, contoh kasus. Ini kasusnya ini. Sanco Oil wants to ship the maximum possible amount of oil via pipeline from node SO sebagai sumber to node SI atau sink in figure below. Nah, in figurnya seperti ini. Ini SO titik asalnya, ini adalah sumber kilangnya, kemudian kepingin mengirim berapa yang bisa diterima di SI ini maksimal dengan kombinasi kapasitas pipanya seperti ini. Nah, seperti ini sebenarnya ini juga bisa diformulasikan ya. Kalau diformulasikan ini kita definisikan XIJ itu adalah jumlah eh, barel oil yang dikirim dari I ke J. Ya. Nah ini eh,
constraint-nya dari flow throughout each arch itu adalah dari 0 sampai kapasitasnya. Jadi kalau saya punya jaringan pipa di sini, itu bisa melalui pipa ini dengan eh, maksimum adalah sebanyak kapasitasnya atau nilainya 0. Nah, kalau 0 berarti tidak dilewatkan ke sini. Tapi bisa juga dilewatkan di ini dengan sesuai dengan kapasitasnya. Karena nilainya di sini bisa. Ya. Oleh karena itu, ininya, constraint-nya itu adalah, ini ada dua constraint. Kemudian constraint berikutnya adalah yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi sama seperti ini ya. Sama seperti di soto spot tadi. Yang masuk sama dengan yang keluar. Kalau ini fungsi tujuannya adalah maximize. Maximize yang diterima di sini. Maximize SI. Jadi maximize Z sama dengan X0. Constraint pertama ini adalah sesuai dengan kapasitas pipanya. Ini adalah kapasitas sistemnya. SO ke 1 ini kapasitasnya 2. SO ke 1 ini kapasitasnya 2. Ya, ini artinya 2 ke 2 itu berarti kalau saya SO ke 1 itu 2. 1 ke SO itu juga 2. Tapi ada yang berbeda ini. Berbeda ini 2 3 berarti 1 ke 2 2. 2 ke 1 itu 3. Jadi ini bisa jadi berbeda. Tidak harus sama bolak-baliknya ini. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau ini 0,4 berarti 1 ke 3 sebanyak 0, 3 ke 1 sebanyak 4. Ini 1 ke 3, 1 ke 3 sebanyak 4, berarti 3 ke 1 nggak ada. 3 ke 1 berarti 0. Nah, ini anunya, datanya ya, kapasitasnya setiap jaringan ini. Oke, jadi ini constraint-nya, constraint kapasitasnya, ya. Jadi ini adalah constraint kapasitasnya ini. Kemudian yang bawahnya itu adalah keseimbangan titiknya. X0 sama dengan XSO1 ditambah XSO2. Ini SO1 ke SO2. Ya. Nah, ini sama dengan X0 yang kita minta di sini. X0 itu adalah yang kita eh, terima di yang diterima di SI ini. Kemudian node 1 berarti masuk SO1 sama dengan yang keluar. Ya ini. 1 2 1 3. 1 2 1 3. X SO1 sama dengan X12 dan X13. Demikian juga keseimbangan di titik 2. Titik 2 itu berarti yang masuk adalah X12 ditambah SO2 seharus sama dengan X2SI. Nah, ini. Oke, sampai sini formulasi. Jadi di maximum flow problem model ini ada dua cara ya. Anda bisa formulasi, bisa dengan metode manual atau heuristiknya. Untuk maximal flow problem ini, untuk yang formulasi ini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Jelas, Bro. Oke. Kalian kalau sudah cukup jelas, saya tambahkan dengan ini gimana cara menyelesaikannya secara manual. Ya, nah, coba. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan ini ya, kita selesaikan dengan menggunakan solver. Ya, ketemu ini, nilainya adalah 3. Jadi yang diterima di sini maksimal adalah 3 ternyata. Oke.
Baik. Nah, ini kita coba eh, dengan maksimum flow dengan min cut teori. Ya, min cut teori namanya. Maksimum flow-nya adalah 10. Oke, baik. Kita coba dengan maximum flow algorithm. Nah, algoritmanya pertama adalah find any path from the source node to the sink that has positive flow capacity. If no path is available, then the optimal solution has been found. Find the smallest arc capacity on the path selected in step 1. Jadi begitu Anda menentukan path-nya, path itu adalah suatu jalur. Ya. Setelah dipilih, maka Anda cari kapasitas yang terkecil berapa. Kemudian naikkan flow through the network by sending the amount PF over this path. For the path selected in step 1, reduce all arch flow capacity in the direction of the flow by PI and increase all arch flow in the opposite direction. Oke, kita coba ya. Kita coba. Anda diminta untuk menentukan berapa jumlah yang bisa dikirim dari 1 ke titik 7. Maksimalnya berapa? Ya, kita coba eh, dengan ini. Ya, ini kita coba dengan 41257 dulu. Nah, ini. Ini dari 1 ke 7, maka Anda pilih paths-nya dulu, jalurnya. Anda bisa milih 1257, atau 147, atau 1367. Ya. Nah, ini saya pilih dulu yang ini ya, sesuai dengan yang didiktat aja. Misalnya salah satunya adalah saya milih 11257. Ya, ini satu path. Oke, ini step pertama. Anda sudah memilih ini, memilih path-nya. Ya, Anda dipilih memilih path-nya. Setelah Anda pilih path, kemudian Anda cari smallest capacity. Oke, smallest capacity. 1257. 12 itu kapasitasnya 4, 2 ke 5 kapasitasnya 3, 5 ke 7 ini kapasitasnya 2. Berarti yang paling kecil mana kapasitasnya? Berapa kapasitas yang paling kecil? 5 ke 7 ya, Bro. 5 ke 7. Berapa kapasitasnya? 5 ke 7. 2. 2. Nah, kalau sudah ketemu 2, maka Anda cari ini step yang ketiga. Ini kan paling kecil ya, sudah ketemu. Kapasitasnya 2. For the path selected in step 1, reduce all arc flow capacity in the direction of the flow by PF and increase all arc flow in the opposite direction. Ada yang direction, ada yang the opposite direction. Oke, tadi sudah ditentukan kapasitas terkecil adalah 2. Maka yang sejalur ini dikurangi 2. Berarti tadi 4. Ini kapasitasnya. Karena jalurnya itu mau dilewati 2, maka ini tinggal 2. 3 sudah dipakai 2, maka tinggal 1 kapasitasnya. 2 ini sudah dipakai, maka tinggal 0. Ini yang searah. Yang berlawanan arah, ini naik. Ini 0 menjadi 2, naik 2. 3 menjadi 5, ya. Karena ditambah 2 kan. Oh, ini 0 menjadi 2. Oke, step sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Kenapa kok bisa seperti ini? Izin, Prof. Ya, silakan, Pak.
Tadi menentukan yang mana yang searah dengan tadi kan misalnya tadi dari 7 ke 5 tuh yang duanya itu kan berlawanan arah sehingga berkurang dua jadi nol. Tapi yang nolnya itu dianggap searah. Oh, Nah, itu yang bagaimana, searah Bang? ini, Pak. Yang searah itu yang ini, Pak. Yang searah itu adalah yang berasal dari s- sumber ke ini. Sumbernya kan ini satu. Kemudian tujuannya kan 7. Berarti yang searah ini adalah 1, 2, 5, 7. Ini yang searah dari titik Oh awal ke iya, titik akhir. Kalau 7, 5 itu berarti berlawanan arah. 7, 5, 2, 1. Ini berlawanan arah. Jadi definisinya searah itu adalah dari sumber ke tujuan. baik bro. Terima kasih. Ya, baik ada lagi. Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini kan bisa aja berikutnya lewat sini kan. Ya, kita coba. Ini saya sesuaikan dengan yang ada di buku aja ya. Iterasi satu sudah ini. 1, 2, 5, 7. 1, 2, 5, 7. Maka yang paling minimum adalah 2. Maka yang searah dikurangi 2. Ya, ini dicoret ya. Tadi kan 3 ini. 3 dikurangi 2 menjadi 1. 4 dikurangi 2 menjadi 2. 2 dikurangi 2 menjadi 0. Sedangkan ini 0 bertambah yang berlawanan arah. 0 menjadi 2, 3 menjadi 5, dan 0 menjadi 2 di sini. Ini iterasi pertama. Iterasi kedua sekarang. Ya, ini supaya jelas saja ya. Oke. Yang kedua ternyata pasnya adalah 1, 4, 7. Oke. Nah, 1, 4, 7 iterasi kedua ya. 1, 4, 7 ini 1, 4, 7. 1 ke 4 kapasitasnya 4, 4 ke 7 kapasitasnya 3. Berarti yang paling kecil berapa kapasitasnya? 3, bro. 3. Berarti ini yang searah saya kurangi 3, yang berlawanan arah bertambah 3. Ini 4 dikurangi 3 menjadi 1. Satu. Ini 3 dikurangi 3 menjadi 0. Kosong. Yang berlawanan arah bertambah 3. Ini menjadi 3. Ini 0 menjadi 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau komentar. Gampang ya. Ini saya kasih tanda. Ini pasnya. Oke. Iterasi kedua. Iterasi ketiga. Ini saya mengikuti pasnya yang ada di buku aja ya, supaya Anda nggak bingung. Iterasi dua sudah. Iterasi ketiga. Oh, iterasi tiga itu 1, 3, 4, 6, 7. Sebenarnya bisa aja ya. Anda memilih. Kalau di buku ini kan, ini ternyata 1, 3, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 6, 7. Pak, kenapa kok tidak langsung aja 1, 3, 6, 7? Ya boleh aja, ya. Anda boleh milih. Yang penting partnya itu masih bisa dialiri. Ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 6, 7. Yang nggak boleh itu 1, 3, 4, 5, 7. Kenapa nggak boleh? Karena ini sudah nol, nggak boleh. Karena sudah habis kapasitasnya. Nah, ini sekarang saya ikuti 1, 3, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 6, 7. Nah, ini satu. Mana ini kursornya ini? Oke. Ini 1, 3, 4, 6, 7. Berapa ininya? Ini kapasitasnya 3, 3, 1, 5. Berarti berapa yang bisa dilewati? 3, 3,
1, 5. Satu, bro. Satu. 1, ya berarti 1. Nah, demikian seterusnya, ya. Ya, ini saya jelaskan di sini karena 1, maka ini ya menjadi 2, yang ini menjadi 2, ini menjadi 2, ini menjadi 0, ya ini 1 ke 1, 0. Kemudian ini 5 dikurangi 1 jadi 4. Sedangkan yang berlawanan arah bertambah ini. Ya. Oke. Yang keempat, demikian seterusnya sampai ini. Oke, oke, anu aja ya. Saya jelaskan. Ini berarti saya tidak mengikuti anu aja ya, supaya ini saya nggak bolak-balik ya. Berarti ini karena 1 berarti ini tinggal 4. Ini 1 tinggal 0. Ini 3, 1 menjadi 2. Ini menjadi 2. Yang berlawanan arah bertambah 1. Ini 1. Ini menjadi 2. Ini menjadi 6. Ini menjadi 1. Oke. Sekarang mana part lain lagi? Oh, part lain lagi ya. Yang ini 1, 3, 6, 7. 4, 6, 2. Maka kapasitasnya yang paling kecil 2. Maka ini saya coret 2 jadi 0. Ini 6 kurangi 2 menjadi 4. Ini 4 kurangi 2 menjadi 2. Yang berlawanan arah menjadi 3. Ini menjadi 2. Ini menjadi 3. Masih ada pas yang masih bisa kita lewati? 1, 2, 4, Tidak. 5, 7, bro. Oh, iya. 1, 2, 4. Dari 4 ke 5, 7. 5, 7. Ini 5 nggak bisa, Pak. Ini kan 0, Pak. Jadi kita hanya bisa yang belum 0. Ini 5, 7 nggak bisa, ini sudah 0. 4, 7 juga nggak bisa, ini sudah 0. 4 ke 6 juga nggak bisa, ini sudah 0. Jadi yang bisa 1. Ini ke 3 ini kan nggak bisa, ini sudah 0. Nah, yang bisa adalah 1, 2, 2, 4, 4, 3, ya, 3, 6, 6, 7. 7. Ya, berarti ini 2, kemudian ini menjadi 2, ya ini berarti tinggal 2, sini 2 menjadi, ini 2 ya, ini 2, ini 4, ini 2, ini 2, berarti ya 2 ya, yang bisa kita lewati. Ya, ya. Ini saya ini pakai warna hijau aja ya. Berarti untuk berikutnya iterasi 4. Oke. Ini 1, 2, 4, 3, 6, 7. Karena kapasitasnya paling kecil 2, maka ini 2 menjadi 0. Ini 4 menjadi 2. Ini 6. Ya betul. 6 menjadi 4. 4. Ini 2 menjadi 0. Ini 2 menjadi 0. Ya. Masih ada yang bisa dilewati? Nah, ini bisa ini. 1, 4, 4, 3, 3. Oh, sudah habis ini. Ini sudah 0 semua ini. Ini sudah 0, ini sudah 0, ini sudah 0. Sudah nggak bisa lewat. Ya.
sudah nggak bisa lewat. Nah, berapa jumlah yang ini yang bisa dikirim ke 7? Ini berarti 2 ditambah 3 ditambah 3. Berarti ada 8. Ya, betul 8 kah? Nah, ini, oh ya, ya 4 tambah 3 tambah 3. Ada 9 ini yang terkirim. Ya. Mana pas tadi yang kita kelewatan ya? Ini kan 1, 3, 6, 7 sudah. Yang kelima 1, 2, 4, 3, 6, 7 sebesar 2 juga sudah. Yang belum, oh sudah selesai. Ya, contohnya adalah ini 4 tambah 4 tambah 1. Ini 1 yang belum. Ini 1 ke sini, ini ke sini, ini ada. Cuman ini sudah 0 ini. Ya, ini 1, 2 udah. Ya, ya. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Izin, Prof. Ya, Kalau silakan. kalau Ramadan. tadi itu kan persoalan mengenai air, listrik. Nah, kalau misalnya ini dicontohkan case tadi seperti apa ya, Prof? Case study-nya pertama adalah PDAM ya. PDAM punya sumber mata air. Nah, sumber mata air itu mau disalurkan ke konsumen. Nah, konsumennya itu ini di titik 7. Nah, untuk mengirim ke titik 7 ini adalah ininya, kapasitas pipanya. Nah, ini. Nah, Anda diminta untuk mencari berapa sih yang bisa diterima titik 7. Hampir sama dengan ini, misalnya Jakarta Bali, penerbangan Jakarta Bali. Nah, Jakarta Bali ada yang direct, ada yang lewat Surabaya, ada yang lewat Makassar, Surabaya, Lombok, baru Bali. Nah, seperti itu. Anda diminta untuk mencari berapa penumpang yang maksimal yang bisa nyampe ke Bali dari titik Jakarta. Nah, ini contoh kasusnya seperti itu. Atau ini sumber mata air, ini adalah konsumennya, misalnya kalau di Surabaya itu ada sumber mata air namanya Umbulan, itu di Pasuruan. Nah, ini misalnya kota Surabaya. Untuk menuju Surabaya itu pipanya ternyata banyak. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa yang bisa diterima di titik 7 ini. Seperti itu, Pak. Kemudian, Prof, di sini ada tulisan maximal flow 10. Berarti yang kita pilih itu flow yang mana ya, Prof? Ini semuanya flow ini. Ini yang keluar kan dari titik 1 kan 4, ke titik 4 itu sebesar 3, 1 ke 3 itu sebesar 3. Jadi 4 tambah 3 tambah 3, 10. Ini adalah menunjukkan alirannya dan banyaknya kapasitas di setiap titik. 7 yang diterima 7 itu berasal dari 5 sebanyak 2, berasal dari 4 sebanyak 3, dan berasal dari 5 sebanyak 5. Jadi kalau di total 10, sini juga pasti 10 ini. Ya, Oh, baik, Prof. Sekarang sudah paham. ya cukup jelas. Ada pertanyaan lain, komentar?
Oke, baik. Kalau tidak ada komentar, nah ini materinya sampai sini ya. Nanti akan saya kasih PR. Eh, Setelah itu PR-nya akan kita diskusikan minggu depan. Baik, ada lagi pertanyaan komentar? Mau tanya, Prof, Oke, Pak Bu Jessica, silakan Bu Jessica. kalau dengan kasus ini mencari maksimal flow, kita di setiap arc-nya itu kan nyari nilai paling minimal. Apakah jika pertanyaannya dibalik bisa gitu, Prof? Nyari nilai minimal, tapi kita nyari di arc-nya kita cari Loh, yang paling maksimal gitu. ini maksimal flow ya, berarti yang kita cari adalah maksimalnya yang masuk sini. Ya. Untuk minimalnya kita ya minimalnya kalau nggak minimalnya ya pasti nol yang dikirim ya. Ya, untuk kasus ini kita kepingin maksimalnya. Kita tidak mencari minimalnya. Kenapa tidak mencari minimalnya? Ya, kalau minimalnya ya pasti nol, nggak terkirim di sini. Seperti itu, Bu Jessica. Oke, Prof. Baik. Ya, baik, ada lagi. Oke. Baik, kalau tidak ada, ini sebentar lagi saya akan kirim ini soalnya. Kemudian Anda ya, boleh diskusi bareng atau Anda ini ya, eh, Anda kerjakan, kemudian akan kita bahas minggu depan. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan lain? Ya, baik. Kalau tidak ada, ya ini kita akhiri lebih cepat ya. Ya, makasih banyak atas perhatiannya. Ya, kita akan insya Allah bertemu minggu depan hari Kamis ya, Kamis. Tapi jamnya mungkin beda. Nanti kita koordinasi lagi, ya Mbak Rara yang akan mengaturnya, waktunya. Baik, makasih. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Waalaikumsalam. Bro. Waalaikumsalam. Kasih, Prof. Makasih ya, Prof. Prof. Sama-sama. Ya. Oke, mohon izin untuk menutup